Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam sudut pandang, melihat dalam sudut yang berbeda dengan cara pandang yang berbeda untuk menemukan makna yang harusnya juga berbeda. Kali ini kita berada di akhir Desember. Kita akan membuat catatan khusus akhir tahun Kaleidoskop Kalimantan Selatan dalam sepanjang tahun 2025. Dan kali ini catatan kita bicara soal bagaimana penanganan sampah di kota Banjarmasin. Karena Banjarmasin misalnya, di sekitar awal Februari kita dihantam persoalan serius soal sampah ketika TPAS Basirih ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, bagaimana kita melihat penanganan sampah pasca putusan Kementerian Lingkungan Hidup tersebut sampai dengan saat ini yang akan kita bahas dalam sudut pandang kali ini. Sudah hadir bersama kita, ada salah satu pengelola bank sampah, ada Bang Samsul Muaref atau Bang Acul. Assalamualaikum Bang Acul. Waalaikumsalam. Sehat hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Ya Bang Acul, nanti hari ini kita akan bicara banyak soal bagaimana penanganan sampah di kota Banjarmasin. Kemudian seperti biasa, juga hadir Ketua Forum Kota, Forkot Banjarmasin, ada Kai Niswadi. Assalamualaikum Kai. Waalaikumsalam. Sehat Kai hari ini? Sehat benar. Hari ini Kai kita bicara terkait dengan bagaimana catatan 1 tahun Kalimantan Selatan atau Banjarmasin dalam Kaleidoskop 2025. Tapi hari ini spesifik kita bicara soal penanganan sampah. Nah, sebelum saya ke Bang Acul, saya ke Kai dulu. Kai, kita di awal 2025, di Februari, dan bahkan ketika setelah dilantik wali kota itu, tantangan pertamanya adalah salah satunya soal penanganan sampah. Karena TPAS Basirih itu ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena persoalan tata kelola TPAS waktu itu. Kai melihat bagaimana penanganan sampah kita di 2025 sejak itu. Kita melihat dan mendengar penanganannya sudah sangat baik. Peningkatannya, grafiknya sudah menajam, perbaikannya sudah bagus karena didukung oleh pemerintah pusat sama dana APBD Kota Banjarmasin. Jadi kesimpulannya ke depannya di 2026 DLH itu ditambahi lagi dana APBD-nya. Ditambahi lagi dana APBD-nya supaya penanganan sampah semakin membaik. Dan kita berharap dalam beberapa minggu ke depan, katanya sih kan ada pergantian kepala dinas. Nah, kita berharap kepala dinas yang baru besok semakin terdepan, lebih bagus dari yang ada sekarang. Kalau manajemen di lapangannya ya sudah semakin membaik, cuman ya itu tadi APBD-nya ditambahilah dia lah. Agar program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup spesifik soal penanganan sampah bisa lebih baik. Betul. Karena kan kalau kita bicara penanganan sampah tidak hanya bicara soal bagaimana mengangkut sampah dari rumah ke TPS sementara kemudian ke tempat pembuangan akhir, kan tidak hanya itu kan Kai. Tetapi juga ada harusnya bagaimana edukasi kepada masyarakat soal, nanti kita akan masuk ke Bang Acul, soal bank sampah misalnya. Itu kan juga harus betul-betul kita kampanyekan secara masif kan Kai. Betul. Artinya DLH Dinas Lingkungan Hidup nih ya, selain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatannya harus ada unsur lebihnya lah. Maksudnya unsur lebihnya lebih diperhatikan. Dan kita tidak menginginkan Banjarmasin 5 tahun ke depan kita hidup penuh dengan sampah. Berbahaya, Banjarmasin ini berbahaya kalau lingkungannya tidak dikelola dengan baik. Artinya itu lagi-lagi ada pada bagaimana kerja-kerja Dinas Lingkungan Hidup. Betul. Oke, sekarang kita ke Bang Acul. Bang Acul, ini kan hantaman besar ketika darurat sampah terjadi di Banjarmasin. Dan itu terjadi di awal 2025. Kalau Kai menyarankan bagaimana anggaran soal Dinas Lingkungan Hidup soal sampah itu bisa ditingkatkan. Tapi saya bilang kan, kita tidak hanya bicara soal penanganannya, tetapi bicara soal edukasi pada masyarakat, bagaimana kemudian ketaatan, kepatuhan terhadap regulasi sampah, misalnya pemilahan sejak rumah dan segala macam. Bang Acul sebagai pegiat bank sampah gimana Bang Acul? Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya untuk mengurangi atau membuat Banjarmasin menjadi kota yang bersih, itu harus ada sinergisitas dan keseriusan dari pemerintah Kota Banjarmasin antara satu dinas dengan dinas lainnya. Tidak bisa kita menimpakan ke Dinas Lingkungan Hidup saja. Dari segi edukasi harus melibatkan Dinas Pendidikan dan juga melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga dan saling keterkaitan. Kalau satu dinas itu saya rasa tidak mampu. Di samping apa yang dikatakan KNI Niswadi tadi, anggaran ditambah. Kenapa? Karena kalau anggaran minim,
apalagi ada image bahwa ini semacam ada bisnis, berapa kami keluarkan dana, berapa kembali, berapa untung, itu pengelolaan sampah tidak akan berhasil. Maksud saya, misalnya 1 miliar dianggarkan, gelontorkan, jangan berharap kembali, tapi berharap bersih. Nah, artinya berapapun insentif masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal kebersihan lingkungan, jangan tanggung-tanggung. Itu kemudian dari segi penegakan hukum. Nah, ini pemerintah harus tegas. Pemerintah mengeluarkan perda, sosialisasi, kalau membuang sampah sembarangan hukumnya begini-begini, tapi pengawasannya kurang. Begitu pengawasan ditambah, ada yang melanggar aturan tidak ditindak tegas. Hanya tinggal lalu aja. Memang kita akui karakter orang Banjar, budaya Banjar senangnya membuang sampah itu di pinggir sungai, lebih praktis. Nah, jadi untuk taat peraturan itu ada dua, ada dengan paksaan, ada dengan kesadaran. Paksaan berarti ada sanksi. Paksaan dengan sanksi. Kalau nunggu kesadaran tidak mungkin, karena memang sudah karakter. Nah, misalnya membuang sampah sembarangan, denda sekian ratus ribu, kurungan ancaman sekian hari, itu harus diterapkan. Kalau tidak, masyarakat ya cuek-cuek aja. Artinya apa, ini pengalaman di simpang 4 HKSN. Iya, AMD itu ya, sampah ya. Itu tulisan macam-macam, peraturan macam-macam, Pol PP bertunggu siang malam. Itu yang sampai melubur ke jalan kan? Nah, iya. Akhirnya masyarakat apa? Nunggu lengan. Buang. Nah, sanksinya tidak ada. Padahal mereka tahu yang membuang ini, yang membuang ini, jam sekian. Tapi tidak ada sanksi. Itu juga turut melemahkan dan menghambatnya proses untuk membersihkan kota Banjarmasin. Sebentar Bang Acul, artinya aturan soal ketentuan jam membuang saja ketika tidak ditaati itu yang terjadi. Nah, itu ketika terjadi pembiaran ya seperti yang tadi yang di HKSN ya. Bang Acul, kalau terkait dengan keberadaan bank sampah sendiri gimana? Nah, saya sangat mendukung keberadaan bank sampah ini, cuman harus dimaksimalkan. Setahu saya bank sampah di Banjarmasin ini kurang lebih ada 300 buah, 300 unit. Se-Banjarmasin? Iya. Ternyata hanya beberapa puluh unit saja yang aktif. Nah, kendalanya di mana? Nah, ternyata setelah saya menggeluti dunia perbank sampahan ini, Bang Acul mulai tahun berapa? Hampir 2 tahun. Nah, ternyata kendalanya besar. Pertama, kita menumbuhkan rasa jiwa patriotismenya terhadap pemerintah. Artinya kalau bank sampah ini mengharapkan income, mengharapkan untung dari bank sampah, kecil kemungkinan. Karena apa? Skala kecil. Kecuali bank sampah ini skala besar. Misalnya seperti penampung atau lapak, itu kan dari mana-mana datang untuk pilihan. Nah, itu boleh dikatakan ada untung sekian juta per bulan. Tapi kalau bank sampah mengharapkan untung, rasa kecil kemungkinan. Karena yang dikumpulkan itu langsung dari rumah tangga. Kita bayangkan 1 kilo sampah plastik gelas itu ada 270 buah. 1 kilo. Oh, untuk 1 kilo itu? Iya. 270 buah. Itu berapa hari ngumpulkan? Kalau kita berharap hidup dari sana, kelaparan. Nah, itu artinya apa? Harus ada dari pemerintah menstimulasi pendanaan. Nah, dan juga menstimulasi masyarakat bagaimana mereka itu menjadikan bank sampah bernilai ekonomis. Jangan hanya slogan. Salah satunya penegakan supremasi hukum tadi dan juga memberikan dorongan, rangsangan. Jangan ini seperti bulan ini. Setiap bulan Desember harga sampah pilihan menurun. Oh gitu. Menurun. Oh, jadi terpola gitu ya Bang Acul? Iya, terpola. Karena apa, mereka tutup buku. Nah, dan sini bank sampah dikendalikan oleh pengusaha. Seharusnya pemerintah yang mengendalikan harga. Contoh bank sampah kita, bank sampah lansia sehat gembira. Itu yang di tempat Bang Acul ya? Iya. Kita tahan untuk menstabilkan harga, Januari kita jual. Ternyata air pasang, kardus basah. Oh iya. Kita jemur hujan. Kerugian bagi para lansia. Yang kedua, terlalu lama kita menstok di gudang, tikus. Rugi lagi. Karena harga tidak stabil. Kalau kita jual murah, yang rugi kan lansia juga yang mengumpulkan. Nah, disinilah peran pemerintah untuk memberikan stimulasi pendanaan tadi. Selama ini ada suntikan dana ke Bang Acul? Ke bank-bank sampah, misalnya kayak teman Bang Acul kan lansia tuh. Kalau suntikan dana, modal gitu? Modal tidak ada. Paling tosa.
Ya, TOSA. kita kalau fasilitas ada Ah, misalnya TOSA diberikan. hmm, Kemudian ada pelatihan bagaimana pengelolaan limbah sampah yang baik. Misalnya botol air mineral kita masukkan sampah-sampah kulit-kulit atau plastik, hmm, dijadikan kursi, jadikan meja. hmm, Itu ada juga bantuan mesin jahit untuk membuat sofa dan sebagainya. Nah, itu tuh tidak bisa terlaksana tanpa ada motivasi yang berkelanjutan. hmm, Kalau sekedar datang, latihan, selesai, hmm. tidak jalan. Jadi itu yang dihadapi bank sampah. Dan ini kan realitas. Karena kan saya ke KAI artinya kan tidak gampang mengelola bank sampah seperti yang dilakukan Bang Acul. Ada persoalan tadi harga yang intervensinya oleh pengusaha nih, pelaku usaha induk lah dari pengumpul itu misalnya. Kemudian pada sisi yang lain lagi ada banyak hal yang menjadi kendala, termasuk soal misalnya KAI. Soal aturan aja, aturan kapan orang boleh membuang, kapan tidak boleh membuang yang tadi kata Bang Acul kan, itu jadi masalah kan KAI. Dan dulu ketika kita darurat sampah, ketika di mana-mana meluber, di Jalan Ayani di mana-mana itu kan dampaknya masyarakat juga pada akhirnya KAI. Memang aturan membuang sampah itu maksud dan tujuannya kita mengerti, Kak. Paham. Cuman ya itu tadi sanksi hukumnya untuk menjerat mereka itu pengawasannya kan tidak ada, kecuali Pira. Seperti di Kuripan, barulah kita bikin tenda. Pemerintah kan tidak bisa memasang personil. Misal Satpol PP misalnya dipasang. Emangnya pekerjaan Satpol PP cuma Menjaga sampah, ngurus sampah aja. Nah, malah kita ada pemikiran bagaimana kalau di DLH itu dibangun, didirikan, dimasukkan lagi pasukan Rembo. Jadi setiap TPA yang berpotensi masyarakatnya banyak nang macal, di situ ada petugas khusus. Mereka disuruhkan, mereka bertugas sehari harus dapat 3 orang ditarget. Jadi kalau melihat orang langsung tilang, menangkap orang langsung tilang. Jadi bahasanya yaitu seperti yang kata Bang Aco, keluar 1 M, ya pendapatannya ya harus 2 M. Pertanyaannya pemerintah boleh apa enggak memasukkan pasukan Rembo ke dalam DH? Ini kan susah. Menyadarkan edukasi, lewat edukasi masyarakat tidak membuang sembarangan, susah. Susah. Nah inilah hebatnya Banjarmasin. Banjarmasin itu hebat. Beli rokok aja 2 bungkus ya mampu. Dikasih kantongan plastik. Kalau Bang Aco tadi kan harga dimainkan oleh pengepul ya. Jangankan sampah Om Acul, karet aja diatur kok. Jadi ya biasalah permainan semua. Jadi bank sampah ini sebetulnya gimmick aja. Daripada menghalau orang tidak memilah dan memilih. Makanya saya berpikiran cara mengurangi sampah katanya dimulai dari rumah. Iya, dari rumah. Sekarang orang rumah keluar, belanja keluar. 2 bungkus rokoknya pakai kantongan plastik. Nah sekarang menyalahkan rumah tangga. Kalau rumah tangga tidak pernah salah. Rumah tangga tidak pernah salah. Yang jelas itu TPA Basiri segera dibuka. TPS 3R-nya di sana ada. Pemerintah hadir di dalam TPA Basiri. Jadi jangan terlalu berharap dengan masyarakat untuk memilih sendiri. Berharapnya 10% Itu aja lah. apa kabar sekarang kayak TPAS Basirih itu? Forkot melihatnya bagaimana sekarang? Kedepannya mudah-mudahan selentingannya benar ya, kelola saja. Dibuka lagi? Dibuka, mau di pihak ketiga kan terserah lah. Yang penting kita tidak lagi setiap hari membuang Banjarbakula 400 ton ke Banjarbakula. Karena 1 truk itu ongkosnya ceritanya 600.000. Jadi bocor, kita bocor. Selama Januari APBD kita bocor, cuman urusan sampah toh. Jadi berbiaya mahal hanya untuk menangani sampah ketika dampak dari penutupan TPAS Basirih itu. Betul. Makanya kalau wali kota Muhammad Yamin tidak suka marah-marah dalam urusan sampah ya
suasananya nanti kita akan kembali ke darurat sampah. Jadi wali kota Banjarmasin itu jangan lengah urusan sampah. Nah, oke, terakhir lagi ke Bang Acul. Bang Acul, kan dulu ketika kita darurat sampah, pemerintah kita semua berharap betul bank sampah itu kan bisa berfungsi kan, Bang Acul. Bagaimana kita mendorong itu? Termasuk kata tadi, pemilahan utama itu ada di rumah, sehingga sampah yang keluar sampai ke TPS misalnya, itu betul-betul memang betul-betul sudah sampah gitu loh. Iya. Nah, tapi kenyataannya kata Bang Acul kan jadi ironi juga kalau kemudian bank sampah sendiri kan minim perhatian, Bang Acul. Nah, padahal dari sekian banyak tadi yang aktif juga tidak signifikan kan, Bang Acul? Sebenarnya untuk mendorong semangat bank sampah ini, pemerintah harus mensubsidi. Misalnya harga plastik 1 kilo 2.000, pemerintah subsidi 3.000 pancing. Jadi bank sampah ini ditarget sekian 1 bulan harus sekian ton, harus sekian ratus kilo. Dengan insentif tadi, kompensasinya. Artinya tata niaga barang yang dijual tadi juga harus diatur pemerintah kan? Iya. Cuman ini tadi kan kita mengumpulkan plastik, gelas air mineral itu 270 buah, itu berapa minggu baru terkumpul 1 kilo. Sedangkan harganya cuma 4.500 misalnya. Cukup apa? Nah, 1 jam pun habis, belum lagi untuk biaya hidup. Disitulah kurangnya minat masyarakat untuk dalam pengelolaan bank sampah. Tapi kalau disubsidi, mereka akan bergairah. Oh, ini cukup untuk hidup. Nah, mereka akan berlomba-lomba. Dan mereka akan bersaing antara bank sampah satu dengan yang lain. Sekarang jangankan bersaing, banyak yang mati. Nah, itu. Nah, bank sampah itu ada ini ya, ada apa? Ada direktur bank sampah nih ya yang mau naungi semua. Bank sampah itu selayaknya bank konvensional, manajemennya. Ada direktur, ada manajer. Nah, habis itu juga ada buku tabungan, ada accounting, lengkap di sana. Nah, metodenya pun berbeda-beda. Ada yang menyerahkan bank sampah warga tadi, kita beli, kita kasihkan uang. Ada yang kita beli, kita kasihkan sampo, sabun, barang. Sejumlah nilai sampah tadi. Nah, kalau kami memakai metodenya itu, para lansia warga nyetor sampah, kita timbang berapa nilainya, beratnya, terus kita uangkan berapa uangnya, kita simpan selama 1 tahun. Bang Acul, kalau keyakinan Bang Acul dengan konsep-konsep itu kan, artinya bank sampah ini di satu sisi dia ada fungsi ekonomi, pada sisi yang lain ada fungsi bagaimana penanganan sampah. Kalau kemudian konsep-konsep itu tadi bisa dijalankan, bank sampah itu bisa sehat nggak sih, Bang Acul? Bisa sehat. Apalagi pemerintah jeli bisa kerjasama dengan pihak swasta. Contoh dulu zaman wali kota almarhum Pak Yudi Wayuni. Itu kerjasama dengan multilevel, Unilever, lewat Green and Clean. Itu per kelurahan ada lomba kebersihan. Jadi kriterianya kampung alamiah terbaik, kampung tertata terbaik, terus bank sampah terbaik, apalagi performan kampung terbaik, bermacam-macam kategori. Itu yang membiayainya Unilever. Jadi kerjasama. Nah, kalau sekarang saya lihat tidak ada pernah kerjasama. Itu satu. Kedua, di instansi swasta, lembaga swasta, seperti misalnya Pelindo atau Kadin, lembaga-lembaga organisasi, itu kan ada dana CSR. Pemerintah harus menginventarisir itu dana. Artinya itu tidak semua harus ada APBD berarti Bang Acul ya? Bisa. Dan itu bagaimana improvisasi kepiawaian dari kepala daerah, SKPD terkait dalam rangka tadi bermitra dengan CSR. Iya. Karena contoh misalnya di Bank Kalsel ada CSR, di PLN ada CSR, Telkom ada, Pelindo ada. Kenapa bank sampah tidak direkomendasikan ke sana? Iya. Nah, jadi di situ tinggal pemerintah mendiregulasi yang baik, pengaturan, memfasilitasi. Nah, kalau misalnya bank sampah disuruh, kamu kreatif bagaimana cara membangun? Nggak bisa. Karena pola pikir dan cara pendidikan bank sampah satu dengan lain kan berbeda. Oke, terakhir Kai, Forkot catatan akhir tahun kita 2025 terkait dengan tata kelola sampah. Karena Kai kan sebagai salah satu orang yang sering kali menghua soal-soal sampah nih Kai, soal-soal di lingkungan. Catatan akhir Kai. Kuncinya adalah karena ini catatan akhir tahun, Desember Banjarmasin kondisinya tidak calap. Itu satu. Kalau calap selesai urusan sampah. Untuk sampai sementara tanggal 29 Desember hari ini, pengelolaan sampah di Banjarmasin kita nilai sangat baik.
nilainya sudah B. Ah. Nilainya sudah B. Sehingga kita bisa keluar dari darurat sampah kemarin. Gimana? Sehingga kita bisa keluar dari darurat sampah yang kemarin membayang-bayang di Banjarmasin. Insya Allah kita bisa keluar, Kak. Ah. Insya Allah kita bisa keluar. Karena di DLH ini kan ada istilah saya manajemen sekehendak. Artinya jam berapapun mereka kerja, mereka turun ke lapangan. Jadi mereka tidak lagi bertanya, ini ada lembur apa enggak? Jadi bukan jam kantor. Ini sudah di luar jam kerja kita. Ah. Kalau saya perhatikan ya manajemennya sudah manajemen sekehendak. Ah. Artinya loyalitasnya, kalau loyalitas A, tapi hasil skor sampai hari ini kita melihat nilainya sudah B. Sudah B. Ah. Sudah B. Ah, jadi Sudah B. itu penilaian KAI Forkot sudah dalam Ya. rangka kita melihat bagaimana Mungkin penanganan. B ini karena pekerjaannya penuh dengan pressure, penuh dengan tekanan, wali kotanya ketujuh bemamai, marah-marah. Nah, inilah yang kita harapkan Haji Muhammad Yamin dalam mengelola kantor dinas lingkungan hidup jangan lengah. Bahasa mahwalnya jadi wali kota atau banyak ibu mamai. Jangan kongkar terus jadi wali kota, mamainya kan ada. Jadi maksud kita tuh enggak itu. Oke, baik, terima kasih KAI dengan celotehan mamayannya Bang Acul. Ini KAI mahwal ya kan. Jadi karena itu sudah huwalan KAI terakhir. Terima kasih KAI. Punya mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik KAI. Terima Sangat kasih. baik. Terima kasih juga Bang Acul, salah satu pengelola bank sampah di Kota Banjarmasin, dan kita berharap bagaimana lika-liku penanganan sampah Banjarmasin di 2025, 2026 harus lebih baik ya KAI ya. Baik. Sangat baik, lebih Oke, baik. Terima kasih. Kita Demikian berharap. tuntas sudah kebersamaan kita dalam sudut pandang kali ini, bicara tentang catatan akhir tahun 2025, bicara soal penanganan sampah di Kota Banjarmasin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.